Halo Omnipora, bagaimana kabarnya? Sebelum memulai alur cerita film ini, KM akan berpantun. Buah duku, lalap kedondong, I love you dong, hehehehe. Ini adalah alur cerita film tentang monster yang bangkit kembali dari sebuah gua, yang mana si monster ini hanyalah sebuah kisah dongeng semata dulunya. Tapi siapa sangka kisah dongeng ini benar adanya, sampai-sampai umat manusia heran, bingung, deg-degan melihat si monster yang mengancam keselamatan bumi. Penasaran kan? Langsung saja seduh kopi pacarmu, rebahkan badan mantanmu, dan ceki cuak. Scene bermula dengan menunjukkan seorang anak perempuan dan sang ayah mendaki tebing yang tinggi. Sesampainya di puncak, sang ayah menceritakan dongeng. Dahulu kala, ada pernikahan makhluk troll dan 13 troll lainnya mabuk dan lupa waktu. Lalu matahari terbit dan sinarnya membuat mereka menjadi batu. Anak ini pun seperti tidak percaya lagi dengan dongeng itu. Lalu ayahnya pun berkata, tiap dongeng pasti ada benarnya. Lalu si ayah mengajarkan anaknya cara melihat troll. Dengan penghayatan hati yang luar biasa, sang anak pun membayangkan bukit di depannya berubah menjadi wajah-wajah troll. Dua puluh tahun kemudian, si anak kecil bernama Nora itu pun telah menjadi dewasa, memiliki gelar profesor paleontologi. Setelah 6 bulan mencari fosil, akhirnya Nora menemukan sebuah fosil dinosaurus di pantai Atlantik Norwegia barat laut. Bersamaan dengan itu, di sisi lain, di pegunungan Drop, ada sekumpulan pekerja yang ingin membangun jalur kereta drop baru di sana, lengkap bersama para pendemo yang tak ingin pegunungan Drop dijadikan jalur kereta. Namun, dikarenakan para pekerja kesusahan untuk mengebor batu yang keras, mereka pun berinisiatif untuk meledakkannya. Tapi, yang terjadi tiba-tiba ada yang keluar. Apakah itu akan terungkap di tengah-tengah film? Kemudian scene berpindah ke markas operasional angkatan bersenjata Norwegia, yang mana para petinggi bingung dengan apa yang terjadi di pegunungan Drop itu. Memerintahkan para prajurit mengambil video kejadian. Juga Perdana Menteri memerintahkan penasehatnya untuk mencari seseorang ahli untuk mempelajari sebuah video yang seperti jejak kaki monster. Di tengah-tengah kesenangan Nora bersama teman-temannya karena telah menemukan fosil purba, dia didatangi tentara menggunakan helikopter. Nora diajak pergi dengan alasan kepentingan negara. Dengan tidak berpikir panjang, Nora pun langsung mengikuti tentara tersebut. Setelah mendarat, Nora pun bertemu dengan Andres, seorang penasehat Perdana Menteri tadi. Nora pun diantar oleh Andres bertemu dengan para petinggi-petinggi negara tersebut. Ja, dette Nora Tidemann. Terjadilah percakapan yang serius tentang ledakan di pegunungan Drop tersebut. Nora pun menjelaskan sebagai ahli bahwa gambar itu mirip dengan jejak kaki makhluk yang besar. Di tengah-tengah itu, seorang ahli hacker berhasil meretas sebuah rekaman amatir dari salah satu handphone pendemo di sana. Dan isinya sangat mengejutkan. Semua tercengang karena video tersebut. Setelah melihat videonya, Nora memerintahkan si hacker bernama Sigrid ini untuk mundur beberapa detik. Terdengar suara monster dan terlihat jelas bayangan monster yang amat sangat besar. Lalu scene berpindah kepada sebuah pasangan tua yang sedang menikmati secangkir kopi di pagi hari, tapi bingung dengan gempa yang tiba-tiba menjadi besar, lalu berinisiatif masuk ke basement untuk berlindung. Tapi
Setelah keluar dari basement, setengah rumahnya hangus, hancur berantakan. Sin kembali lagi ke para petinggi yang masih bingung apa yang sebenarnya terjadi. Nora pun menjelaskan bahwa yang terlihat di sini 2 kaki dan 2 tangan raksasa. Setelah itu, Nora dijadikan penasehat ilmiah, lalu ditugaskan untuk menuju ke tempat kejadian. Dia pun dikagetkan dengan pemandangan rumah pasangan tua itu yang telah musnah sebelah. Di sini Nora dan Andres disambut oleh Kapten Hulk, komandan operasi khusus. Nora pun menginterogasi sepasang orang tua itu. Namun, Nora tidak banyak menemukan jawaban di sini karena sepasang itu pun masih shock dengan apa yang terjadi. Nora juga menemukan jejak kaki yang sangat amat besar di sana, sehingga naluri Nora seperti menemukan jawaban bahwa makhluk ini memiliki kemampuan hipernatural dan berkamuflase. Di jejak kaki itu, Nora hanya menemukan tanah dan batu, sehingga ia teringat dengan sebuah cerita dongeng dari ayahnya waktu ia kecil dulu. Nora pun berinisiatif untuk menemui ayahnya yang berada 20 km ke arah selatan dari tempat kejadian. Hva tenkte du? Sesampainya di rumah ayah, Nora pun menjelaskan kedatangannya bahwa ada makhluk yang keluar dari pegunungan Drop. Sambil menayangkan video amatir, juga menunjukkan jejak kaki si monster, si ayah pun langsung menduga bahwa itu troll. Karena memang hanya dia satu-satunya orang yang paham dengan pegunungan tersebut. Mereka berempat pun terbang kembali mengukur jejak kaki si monster dengan keilmuan si ayah sejauh mana ia telah pergi. Lalu tiba-tiba si ayah memerintahkan untuk turun. Få ned her! Setelah mendarat, si ayah berperilaku aneh, membuat Nora bingung. Nora pun mendekati si ayah, bingung dengan apa yang ia lakukan. Ketika Nora mendekat, si ayah pun teringat sewaktu Nora masih kecil yang suka berpetualang bersamanya. Di saat perdebatan Nora dengan sang ayah, Nora pun mencium bau hipernatural. Lalu kemudian yang terjadi, si monster itu bangkit dari kamuflasenya dan yang terjadi... Para petinggi pun ditunjukkan dengan rekaman itu. Semua bingung dengan makhluk apa sebenarnya ini. Para militer pun diperintahkan untuk membunuh makhluk itu. Ya, mereka pun bersiap-siap dengan seluruh perlengkapannya. Pada malam itu juga. Di saat semua telah bersiap-siap, para petinggi pun melihat dan menyaksikan dengan rekaman drone yang canggih. Dan ketika makhluk yang bernama troll datang, troll pun diserang. Namun apa daya, ternyata troll kebal dari serangan peluru modern. Lalu pertempuran pun tak terelakkan. Piraya opp med igjen, så er Piraya. Pertempuran itu pun menghanguskan hampir semua prajurit, kocar-kacir. Semua militer hampir kalah. Si ayah berusaha menenangkan troll, tapi di sisi lain salah satu prajurit menembak troll sehingga si ayah terpukul oleh troll, terpental jauh sehingga tak terselamatkan. Di akhir hidupnya, si ayah pun mengatakan 3 kata, istana, raja, dan rumah. Si ayah pun menghembuskan napas terakhirnya. Di saat itu, troll pun telah pergi menjauh. Dan ini membuat Nora sangat bersedih.
Nora pun terus memahami kata-kata itu sampai ia tertidur. Di pagi harinya, Nora pun didatangi Andres dan Holm berdiskusi tentang makhluk apa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Nora pun bercerita dengan dongengnya dulu bahwa makhluk ini mati ketika terkena sinar matahari. Tapi itu terbantahkan karena pas pertama kali menemukan troll di siang hari, lalu melihat gambar bahwa troll takut dengan bunyi lonceng gereja, ia pun mengusulkan rencananya kepada para petinggi, walaupun sedikit agak dibantah. Pas dengan itu, troll menuju sebuah taman wisata. Munculnya troll mengakibatkan semua wisata lari ketakutan. Bersamaan dengan itu, Nora dengan dibantu militer lainnya menghujudkan rencananya membawa lonceng gereja menggunakan helikopter. Sedikit membuat troll lemah, walaupun pada akhirnya gagal. Dan yang terjadi adalah dikarenakan kejadian itu, beritanya langsung menyebar luas di berbagai sosial media dan menurut pantauan, troll akan menuju ke ibu kota. Dikarenakan itu, para petinggi berinisiatif untuk mengisolasi seluruh masyarakatnya. Norge krisesituasjoner, men ikke har vært rustet til å håndtere store. Vi ser oss derfor nødt til. Nora pun tak lagi dipercaya oleh para petinggi karena kegagalannya. Begitu juga Andres lebih memilih mengundurkan diri untuk mengikuti Nora. Di tengah-tengah perjalanan, Nora masih membaca buku dan sadar dengan kata-kata ayahnya, istana, rumah, raja. Si Andres pun langsung menuju istana kerajaan untuk bertemu dengan Siding. Karena Siding yang ia temukan di buku percis dengan nama senior penjaga kerajaan tersebut. Sinting! Ja, det var meg, Isa. Dan ternyata benar, Siding telah lama menunggu Nora. Siding pun menunjukkan sesuatu bahwa istana ini adalah istana di atas istana. Dengan kata lain, tempat ini adalah istananya troll, makanya troll terakhir menuju istana tersebut. Nora pun kaget dengan tulang menulang raksasa di sana. Tak sengaja ia menyenter dengan lampu ultra di salah satu tulang raksasa itu. Nora sadar bahwa troll akan mati dengan sinar matahari, dan pada waktu itu mereka menemukan troll di saat langit lagi mendung. Dan buku itu benar adanya, troll akan mati jika terkena sinar matahari. Nora pun dengan segera menelpon Holm dengan rencana yang akan ia buat, yaitu meminta Holm atau komandan menyiapkan lampu ultra yang besar, sedangkan Nora menarik perhatian troll menggunakan tengkorak jenisnya. Ya, Nora pun memulai rencananya, walaupun sedikit gugup jikalau gimana gitu kalau rencananya gagal. Troll pun terpancing oleh rencananya si Nora. Troll terus mengejar tengkorak yang dibawa oleh sebuah mobil yang dikendarai Nora. Di sisi lain, si Holm pun telah menyiapkan lampu ultra yang banyak. Selayaknya komandan, ia menyemangati para prajuritnya dengan pidato yang menggebu-gebu, membuat prajuritnya tambah bersemangat. Di tengah-tengah pengalihan perhatian, sebuah tengkorak itu pun terjatuh dari mobil yang memaksakan Nora harus berhenti. Troll mengambil tengkoraknya, melihat mukanya di sebuah kaca. Ia menyentuh muka itu sehingga menyebabkan kacanya terpecah. Ia terkejut dan menjatuhkan tengkorak hingga pecah. Troll semakin marah lalu mengejar Nora lagi.
Iya, pada akhirnya Nora pun berhasil memancing troll ke tengah-tengah lampu ultra yang telah dipasang oleh para militer. Ikke sånn. Nora, Ya, troll pun terperangkap di tengah lampu ultra, tidak bisa bergerak dan gak ngapa-ngapain. Nora seperti tersentuh dengan rintihan troll. Nora pun dengan cepat mematikan lampu itu. Nora berteriak dengan, "Tolong kembali ke tempatmu, kembalilah ke pegunungan, bla bla bla." Tapi tak lama dari situ, matahari pun terbit, yang mengakibatkan troll terbakar dan menjadi batu seutuhnya. Para petinggi terdiam melihat rekaman kejadian. Ya, Nora, seketika itu kesedihan menghampirinya. Tak ada lagi troll, cakapnya. Bersamaan dengan itu, para petinggi pun datang. Film pun selesai. Tapi di akhir-akhir film menunjukkan di sebuah pegunungan masih terdengar suara troll. Apakah troll yang lainnya akan bangkit? Sungguh, KM tidak tahu. Tanyakan saja pada sutradaranya. Hehehe. Oh iya, bagaimana setelah mendengar kisahnya? Bahwa Nora, si tokoh utama di film ini, mengajarkan kita jangan pernah takut untuk mencoba. Soal hasil ya bodoh amat. Yang penting cobalah dulu. Seperti pepatah Arab mengatakan, jarib walahid patakun arifan, yang artinya cobalah maka kamu akan mengetahui hasilnya. Bagaimana bisa tahu hasilnya? Ya kan, kalau dicoba aja belum. Ya cobalah dulu ya. Saya KM. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ceki cuak.